Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas bab 4, yakni tentang pengajaran Al-Quran yang beranggotakan di bawah ini. Pengajaran Al-Quran. Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi. Beliau tidak bisa menulis dan membaca. Dan itu adalah salah satu bukti bahwasannya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan manusia. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar menulis dan umumnya orang setuju bahwa beliau itu buta huruf sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad adalah pelopor pendidikan gratis karena dulu pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang ia menerima hadiah dari seorang muridnya dengan niatan untuk kepentingan Islam. Namun Nabi menegurnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua, pada zaman Raja Muka. 1. Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mengajak seseorang untuk masuk Islam dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, kemudian Abu Bakar membawa teman-teman terdekat untuk menemui Nabi Muhammad, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga, Abu Ubaidah, Abu Salama, Abdullah bin Al-Arqam, dan Utsman bin Maz'an untuk menemui Nabi Muhammad bertanya tentang hal ihwal Islam. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan dengan membaca Al-Quran. Kemudian mereka menerima Islam. Yang keempat, ketika Utbah bin Rabi'ah pergi menemui Nabi Muhammad membawa usulan atas nama orang Quraisy, menawarkan rayuan dengan harapan agar ia dapat meninggalkan misinya. Nabi Muhammad dengan sabar menunggu sebelum ia menjawab dan kemudian berkata, "Sekarang dengarkan ucapan saya." Dan kemudian ia membaca beberapa ayat sebagai respon terhadap tawaran mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Avanda. Yang kedua yaitu para sahabat sebagai guru.
Yang pertama yaitu Ibnu Mas'ud adalah orang pertama dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran di Mekah. Yang kedua, Mus'ab bin Umar dikirim oleh Nabi Muhammad ke Madinah sebagai guru mengaji Al-Quran dan Khobab mengajar Al-Quran pada Fatimah dan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid. Yang ketiga yaitu hasil kebijaksanaan pendidikan pada periode Mekah. Kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat dihalangi kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan secara paksa dari masyarakat. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah. Berikut adalah contoh yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu Bara menjelaskan bahwa ia sudah mengenal seluruh surah Al-Mufassal terdiri dari surah Al-Qaf hingga akhir seluruh Al-Quran sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Thabil, anak lelaki berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 16 surah Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu periode Madinah. Yang pertama Nabi Muhammad sebagai Maha Guru Al-Quran. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad membuat sufa di dalam masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf. Dengan menyediakan tempat tinggal dan makan banyak, di antara para sahabat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad membaca surah seperti itu kepada mereka secara pribadi, termasuk orang-orang terkemuka, seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam, Hisham bin Hakim, Umar bin Khattab, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua yaitu dialog yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah. Di Mekah mayoritas Muslim memiliki latar belakang budaya yang beragam, karena Islam berkembang melewati batas kesukuan dan mencakup seluruh jazirah Arab. Situasi negara-negara Arab masa kini dalam penggunaan kata-kata kultu yang artinya saya bicara sebagai satu permasalahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Iza Nurhaliza. Yang ketiga adalah para sahabat sebagai pengajar Al-Quran. Ketika Abdullah Mughaffal Al-Muzani mengatakan bahwa apabila ada seorang muhajirin datang ke Madinah, Nabi menyuruh orang Ansar untuk mengajari orang muhajirin tentang Al-Quran. Yang keempat, hasil kegiatan pendidikan hufat. Sebenarnya banyak sekali penghafal Al-Quran, namun ada banyak yang dibunuh di Yamamah dan Birmauna, dan nama mereka banyak yang lenyap dari buku sejarah. Dari bukti yang ada menunjukkan hanya nama-nama mereka yang masih hidup, yang kemudian meneruskan pengajaran di Madinah dan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan Islam, antara lain Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Darda, dan lain-lain. Yang kelima, kesimpulan. Al-Quran adalah terjaga keasliannya dengan bukti adanya penghafal Al-Quran yang secara langsung diajarkan oleh Nabi sendiri. Dan sampai pada kita secara turun-temurun. Berbeda dengan Injil yang sejak awal telah lenyap dan diganti dengan karya penulis yang tidak memiliki hubungan keilmuan dengan sumber utama. Demikian pula dengan Perjanjian Lama yang telah mengalami penderitaan begitu kronik karena tidak adanya perhatian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.